Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali ya, kedua kalinya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita sudah melewati bulan-bulan kemarin, tahun-tahun, bahkan saatnya kita akan mengakhiri tahun 2023, itu semua bukan karena kita kuat atau bukan karena kita hebat, namun karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita masih ada sampai hari ini. Saat ini kita percaya dalam segala keadaan apapun, mungkin tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin, sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini mungkin ada berbagai masalah yang kita hadapi, bahkan tekanan dalam kehidupan kita yang kita alami, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam rumah tangga kita sekalipun, kita percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan terpuruk. Tapi Tuhan mau dalam keadaan apapun kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Di mana mungkin teman-teman melihat saya, oh dia sudah bisa. Tidak, tapi kita sama-sama belajar. Mungkin saya akan kesaksian sedikit ya. Perjalanan saya, awalnya saya masuk STT itu, pertamanya itu ketika saya mau lulus SMA, saya dari sebelumnya kelas 3 SMA sudah punya komitmen untuk saya harus masuk sekolah teologi. Pokoknya apapun saya harus masuk sekolah teologi, itu komitmen saya. Jadi waktu itu ketika saya sudah mau lulus SMA, di situ saya terus semangat bahwa saya harus sekolah, tapi nggak tahu harus sekolah di mana. Intinya saya harus sekolah. Jadi di situ ketika saya sudah masuk ujian nasional, bahkan sudah mau akhir SMA, mau lulus dari SMA, saya katakan pada orang tua saya bilang, saya mau kuliah, kamu kuliah di mana? Pokoknya dimanapun Tuhan tempatkan, saya harus kuliah tahun ini. Jadi jawaban orang tua bilang, kamu harus tinggal 1 tahun dulu, kamu kerja dulu 1 tahun. Di situ mulai saya merasa, gimana kalau saya sudah tinggal 1 tahun di luar, mungkin hidup saya sudah di luar Tuhan, mungkin hidup saya kayak orang tidak mengenal Tuhan. Jadi waktu itu saya mau mengambil keputusan untuk saya harus masuk sekolah suster gitu, biarawati gitu. Jadi di situ saya katakan sama mama saya lagi, Ma, saya mau masuk biarawati. Terus dimarahin, masa kamu dari dulu katanya mau sekolah ini, kok kenapa tiba-tiba kayak gini? Saya langsung menangis, gak bisa ngomong apa-apa. Karena saking sakit hatinya saya punya komitmen tetapi keadaan tidak mendukung. Lalu apa yang saya lakukan? Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa untuk saya harus lakukan? Jadi di situ saya terus menangis sama Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, walaupun saya tidak punya apa-apa, mungkin tidak punya siapa-siapa untuk menguatkan saya, tapi saya datang kepada Tuhan. Dengan air mata saya datang kepada Tuhan, saya percaya kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan tidak mau pakai, silakan Tuhan tutup jalan, itu kata-kata saya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara?
Ketika itu tiba-tiba ada kakak rohani yang telepon. Dia katanya kamu mau sekolah ini. Kok kamu di rumah aja gak berangkat? Kalau kamu mau Kak, ada sekolah di Jogja. Sekarang mereka sementara ada KKR, jadi kalau mau Ika siapkan urus perlengkapan, siap berangkat. Di situ walaupun saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa, saya dengan sukacita, saya bangga, saya dengan sukacita saya teriak terima kasih Tuhan. Walaupun saya belum punya uang untuk harus berangkat kemana, bagaimana nanti kalau berangkat. Tapi saya percaya ini adalah jawaban yang Tuhan sudah jawab apa yang menjadi kerinduan saya. Jadi di situ saya dengan sukacita, saya bilang, iya. Bulan depan berangkat ya? Iya. Padahal belum punya apa-apa, uang belum ada. Mau bagaimana kita berangkat ke Jogja nggak punya uang. Jadi di situ saya kasih tahu orang tua saya katakan, Mas saya mau berangkat bulan depan ke Jogja. Saya mau berangkat bulan depan ke Jogja. Mereka kaget. Kok tadinya disuruh tinggal dulu 1 tahun, tiba-tiba kayak gini. Jadi di situ mereka berusaha. Mereka berusaha mencari uang dan sampai itu mereka puji Tuhan mereka dapat uang dan untuk keberangkatan saya ke Jogja. Saya masih ingat 700 lebih sampai di Jogja. Ketika saya mengingat itu, kalau Tuhan sudah menjawab doa saya tidak ada alasan untuk saya tidak melayani Tuhan, tidak ada alasan untuk saya harus maju. Jadi di situ saya berangkat. Saya dengan sukacita, saya berangkat ke Jogja. Puji Tuhan sampai hari ini saya ada di tempat ini. Saya ada bersama-sama dengan saudara semua karena Tuhan, amin. Kalau bukan Tuhan saya tidak ada di tempat ini, bahkan kita tidak saling kenal. Tapi karena semua ada dalam rancangan Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Asalkan kita terus mau diproses tanpa harus banyak protes. Kita jalani. Mungkin saat ini kita merasa sudah tidak mampu lagi. Mungkin saat ini kita sudah merasa tidak sanggup untuk menjalani. Namun di balik semua ada rancangan Tuhan yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan, itu saja kesaksian saya. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Amin. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita akan membahas tentang kemahakuasaan Allah atau keperkasaan Allah. Pada minggu ini kita akan diingatkan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, di mana kuasanya yang tidak terbatas mampu untuk membebaskan dan menyelamatkan kita dari tekanan dan dari masalah. Di sini kita akan belajar apa sih itu yang disebut dengan mengapa disebut Allah yang perkasa. Kita akan melihat Yesus Allah yang perkasa. Dalam bahasa Ibrani disebut El Gibor. El Gibor yang artinya perkasa, tangguh, kuat, berani, gagah, hebat, berkuasa atau disebut pahlawan. Dalam bahasa Ibrani nama itu adalah kata majemuk El Gibor. Kedua bagiannya memiliki arti penting yang perlu dipahami, yaitu Allah, kata pertama adalah El, bentuk dari
bentuk tunggal dari Elohim. Dalam perjanjian lama, kata itu mengacu kepada satu-satunya Allah sejati, Yesus yang berjalan di atas air dengan sukarela, mati bagi dosa-dosa kita, lalu bangkit secara jasmani dari kematian. Adalah Dia juga berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 59. Yang kedua, kata perkasa adalah dari nama tersebut, Gibor, yang artinya kekuatan, kuasa, pahlawan. Dunia sering mendefinisikan pahlawan berdasarkan kecakapan fisik, bakat atau kekayaan. Tapi Allah menyatakan bahwa satu-satunya yang layak disebut sebagai pahlawan adalah Dia yang keperkasaannya tidak tertandingi, karena Mesias adalah Allah. Dia memiliki kuasa Allah, tetapi yang menakjubkan adalah bahwa Mesias bukan sekedar memiliki kuasa Allah, tetapi Dia sendiri adalah Allah yang berkuasa. Pertanyaannya, mengapa Yesus disebut Allah yang perkasa, Allah yang tangguh, Allah yang kuat, Allah yang berani, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, bahkan disebut Allah sebagai pahlawan? Karena apapun yang Allah Bapa perbuat, Yesus juga perbuat. Artinya bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Keperkasaannya itu seperti apa sih? Artinya bahwa nama Allah yang perkasa bagi orang percaya saat ini, yaitu Yesus adalah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi pengharapan kita. Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita dalam kita menghadapi segala keadaan dalam situasi apapun. Ketika Tuhan Yesus ada di pihak kita, ada di dalam hati kita, kita percaya tidak ada alasan untuk kita menyerah karena kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terus mengutamakan Tuhan. Kita jadikan Tuhan sebagai cerminan kita. Dalam kita melakukan apapun, dalam situasi apapun yang kita alami ketika kita jadikan Tuhan sebagai cerminan kita, maka kita tidak mungkin menyerah atau kita menjadikan sebuah masalah kita sebagai alasan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa, di mana kuasa yang tidak terbatas mampu mengubah situasi kita dari keadaan kita tidak berdaya. Mungkin tadinya kita mau menyerah, tetapi ketika kita taruh Tuhan sebagai cerminan kita, kita percaya kita akan mendapat jalan keluar. Karena kita percaya bahwa sumber kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya itu yang menjadi kekuatan kita dalam kita menghadapi situasi kehidupan. Amin. Mari saat ini kita percaya akan tuntunan Tuhan, kita yakini akan segala penyertaan Tuhan sehingga kita terus percaya bahwa Tuhan datang sebagai juru selamat kita. Dia mampu membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Ketika tadinya kita tidak punya harapan, ketika tadinya mungkin kita merasa kita sudah tidak punya jalan keluar, tetapi ketika Yesus datang dalam hati kita dan kita buka hati kita kepada Tuhan, kita percaya kita akan mendapat jalan keluarnya. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Pertanyaannya, mengapa Yesus Kristus disebut Allah yang perkasa? Di sini yang pertama, Yesus adalah sumber kemampuan kita. Di dalam Kisah Para Rasul tadi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan bahwa di dalam Tuhan ada
kekuatan. Kita percaya bahwa hanya Yesus yang memiliki sumber, yaitu ketika kita ada dalam Tuhan, ketika kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan, kita percaya akan kita mendapatkan kemampuan. Seperti dikatakan di poin yang pertama. Poin yang kedua, Yesus adalah kekuatan kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Kita percaya segala apapun yang kita alami tidak akan membuat kita menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita menjalani setiap kehidupan. Yang ketiga, Yesus menjamin kekekalan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kehidupan kita tidak akan sia-sia. Segala jeripaya kita tidak akan sia-sia. Karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Amin. Mari saat ini kita percaya bahwa seperti Alkitab mengatakan bahwa tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah. Mungkin saat ini dalam situasi kita sudah tidak punya pengharapan, kita tidak punya siapa-siapa untuk menguatkan kita, kita tidak punya apa-apa. Kita percaya bahwa semua yang tidak pernah kita pikirkan, semua yang tidak pernah ada dalam kehidupan kita itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mari saat ini kita percaya bahwa dalam jalan buntu sekalipun Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dalam Tuhan ada kekuatan baru, ada semangat yang baru. Dalam Tuhan kita mengalami semangat yang baru. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Mari kita mengimani itu dan kita jadikan Tuhan sebagai sandaran kita. Kita jadikan Tuhan sebagai kawan kita, sebagai kekuatan kita untuk kita menjalani setiap proses kehidupan. Tidak ada alasan untuk kita menyerah dengan keadaan yang saat ini kita alami. Namun mari kita jadikan Tuhan sebagai cerminan kita untuk kita terus mendapat kekuatan yang baru, mendapat semangat yang baru sehingga kita semakin hari semakin kita maju. Seperti ada pujian mengatakan bahwa musim boleh berganti tetapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita percaya dalam kehidupan kita, mungkin kemarin saat ini kita mau mengakhiri tahun 2022, mari kita mengimani, mari kita meyakini bahwa kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bukan saat ini saja Tuhan menolong kita, namun Tuhan akan menolong kita dalam tahun yang akan datang. Tuhan akan pegang kendali atas hidup kita, amin. Mari kita terus mencari Tuhan. Mari kita terus datang sama Tuhan, serahkan apa yang menjadi pergumulan kita, dan biarkan Tuhan yang akan merancang semua masa depan kita menjadi penuh harapan, amin. Mari saat ini kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Tidak penting kita disebut orang-orang yang hebat, tapi yang terpenting dalam kehidupan kita bagaimana kita terus mengalami Tuhan, bagaimana kita kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga biarlah ketika lewat kedekatan kita dengan Tuhan, hidup kita diubahkan. Kita yang tadinya merasa lemah, merasa tidak punya apa-apa, bahkan dalam pekerjaan sekalipun mungkin kita dikecewakan oleh teman kita, oleh siapapun. Tapi kalau ada Tuhan dalam hati kita, tidak ada alasan untuk kita menyerah. Amin.
Mari kita terus semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Biarlah keintiman kita dengan Tuhan yang akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus dipakai Tuhan secara luar biasa lagi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan menjadikan itu pelita dalam kehidupan kita.